Selamat malam semua, kembali lagi bersama saya di tutorial Python Bot. Masih berhubungan dengan video minggu lalu, pada kesempatan ini saya akan membuat bot yang menampilkan hasil dari web API. Nah, bagaimana bikinnya? Bot ini simple, jadi teman-teman yang sudah mencoba untuk membuat akses web API pada minggu lalu, kita tinggal copy paste aja. Sedikit effort tapi jos lah untuk hasilnya nanti. Nah, langkah pertama, saya sudah membuat ramuannya. Itu simple, mandatory script yang harus ada di bot itu adalah 7 baris berikut. Jadi ada import, kemudian ada API-nya berapa, kemudian kita panggil di API-nya, kemudian komen, ini komennya kalau start bakal menampilkan hello, kemudian bot pooling ini supaya bot bisa ngepull ke API-nya Telegram terus-menerus. Kalau sudah, jadi kita tinggal copy paste script web API yang kemarin kita buat, yang minggu lalu sudah saya share, itu ada di sini, di fungsi start. Nah, fungsi start ini ya, jadi bisa kita pastekan di sini nanti. Fungsinya nggak akan saya bikin start, tapi akan saya bikin ini fungsinya COVID. Jadi komen COVID saat kita menuliskan /COVID maka hasilnya adalah sebagai berikut gitu ya. Dan ini fungsinya namanya aku bikin fungsi COVID aja. Jadi cuma sedikit pengubahan. Kalau kita sudah bikin minggu lalu sudah teman-teman sudah nyoba, kita tinggal copy paste aja. Tapi sebelum copy paste kita import dulu package request, kemudian import package JSON-nya. Nah, ini saya enter biar enak gitu ya, maksudnya biar nggak terganggu. Jadi kalau API ini ada di sini, kemudian perintah di sini. Biasanya saya tambahin kalau sudah ngepull, saya tambahin bot running. Jadi ketika kita running, kan Python itu runningnya serial. Nah, dia mengexecute ini, kemudian ini, kemudian jika ada perintah ini, nah kemudian dia akan ngeprint dulu nih, bot sudah running loh, kemudian baru dia ngepull terus menerus, kayak gitu. Nah, kita tinggal copy paste aja, page-nya kita pastekan di sini, kita edit dulu wordwrap-nya, jadi enak. Nah, ingat teman-teman, jadi kalau kita membuat fungsi terus titik 2 di sini ada indentasinya. Python itu sensitif dengan indentasi, jadi formatnya harus benar sinteksnya. Nah, kemudian kalau kita sudah request, page sama dengan request get. Nah, kalau sudah request, kemudian kita copy paste yang ini. Nah, ini harus dinaikin dulu indentasinya. Nah, jangan sampai kayak gini, bakal error. Nah, kemudian perulangannya for i in feature dan lain sebagainya ini di sini. Enter. Ini jangan lupa nih indentasinya ya. Jadi ketika for ini indentasinya harus di sini. Nah, makanya yang di dalam ini harus dinaikkan indentasinya sekali. Nah, ini saya bikin data aja. Data sama dengan, nah datanya yang akan kita tampilkan di bot itu ini. Nah, ini komen bot untuk menjawab perintah yang kita masukkan. Bot reply to message. Nah, ini data, karena kita akan menampilkan data kan. Oke, jika sudah kita running, Ctrl B. Botnya sudah running, kemudian kita komen COVID. Apa yang terjadi? Nah, si bot sudah mulai merespon.
Saya bikin nama botnya testbot buat tutorial. Nah, ini sudah ngerespon semua ya. Nah, mudah bukan untuk menampilkan hasil dari web API dengan Python bot ini, Python Telegram bot ini. Nah, teman-teman langsung bisa mencoba, simpel banget. Intinya ada mandatory script-nya, kemudian di fungsinya itu dimasukkan script web API, nah kemudian ditampilkan dengan bot reply to message data. Nah, kemudian nih ada case menarik nih, bagaimana kalau kita ingin membuat dengan contohnya, misalnya saya membuat slash COVID Jakarta misalkan. Jadi saya mau update Jakarta aja, gimana caranya? Nah, kalau di sini, di yang sekarang ini, botnya ini kan running semua nih, ngambil semua data. Nah, case-nya kalau saya mau ngambil Jakarta aja gimana? Nah, ini menarik nih. Jadi kita bisa multifungsi, jika COVID aja maka semua data akan muncul. Jika slash COVID, spasi nama daerah, atau misalkan Sumatera Barat. Gimana nih caranya? Nah, kuncinya ada di sini. Saya kecilin lagi. Nah, ketika kita akan menulis katakanlah ketika kita akan menginginkan datanya Jakarta aja. Nah, kita otomatis kan menulis COVID Jakarta. Nah, di sini kita bisa ngambil teksnya. Jadi kita ngambil data daerahnya itu tag base. Nah, kita ngambil datanya tag sama dengan message.tag. Jadi ketika kita mengambil jadi variabel teks ini adalah komen yang kita kirimkan, yaitu ketika kita mengirimkan komen COVID spasi Jakarta, maka si variabel teks ini isinya slash COVID spasi Jakarta. Nah, gimana caranya kita ngambil Jakarta aja gitu kan? Nah, kita bikin variabel baru provinsi. Provinsi ini data yang akan kita ambil. Kita hitung dulu nih, pakai notepad aja deh. Notepad. Biar, nah kan nggak ganggu nih. COVID Jakarta. Nah, kalau kita hitung, Jakarta itu ada di urutan keberapa? Ini kita ngitungnya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jakarta itu mulai dari yang ketujuh ya. 7 berarti. Tag mulai dari yang ketujuh. Nah, setelah kita bisa mendapatkan data provinsi dari teks tadi, kemudian kita menaruh perulangan if di sini. Kita taruh di sini aja. If provinsi.upper in itu jika provinsi variabel provinsi di upper tuh maksudnya uppercase di prof.upper. Jadi jika variabel provinsi di uppercase ada di prof.upper, prof tuh ini nama provinsi yang kita ambil dari web API-nya. Nah, kita tampilkan datanya. Kemudian jika tidak ada, ya kita nggak usah tampilkan datanya gitu kan. Pas. Kemudian kita running dulu. COVID Jakarta. Nah, dia akan menampilkan hanya Jakarta aja. Kalau COVID, dia bakal menampilkan semuanya. Nah, coba kita COVID Sumatera Barat.
jika kita ngambil dua teksnya, dua kosakata di teks Sumatera spasi Barat, maka dia akan mencari otomatis Sumatera Barat. Nah, di sini kenapa tadi ada upper? Karena gini, teman-teman. Ketika kita search gitu ya, katakanlah COVID, katakanlah ketika kita masukkan COVID spasi Jakarta, otomatis kan kita masukinnya itu lowercase semua ya, lowercase semua. Ketika fungsi if itu tadi kan menyamakan kosakata yang kita cari Jakarta. Sedangkan di sini ada juga Jakarta, tapi di sini J-nya besar. J-nya ini. Nah, untuk menanggulangi error, makanya kita upperkan aja semuanya, uppercase semua. Jadi Jakartanya hurufnya uppercase, provinsi yang ada di web API DKI Jakarta juga uppercase semua. Jadi kosakata yang kita cari otomatis kan bakal ada tuh di sini. Daripada nanti kalau misalkan ada error karena di sini J-nya kecil, di sini J-nya besar. Otomatis query-nya nggak cocok dong, nggak match dong, karena dia mencari berdasarkan kosakatanya dan lengkap dengan hurufnya. Nah, mungkin malam ini itu aja dulu. Mudah bukan teman-teman untuk membuat sebuah bot Telegram dengan menggunakan Python. Jadi asal ada mandatory script-nya atau script yang harus ada ketika kita membuat bot, kemudian ditambahkan aja di fungsi komen, kita masukkan aja sesuai keinginan kita. Mau bikin scraping bisa, web API bisa, SQL bisa, SSH bisa, FTP bisa, banyak fungsinya. Nanti akan kita bredel satu-satu, kita buka satu-satu. Jadi untuk malam ini cukup sekian, dan jika ada pertanyaan silahkan drop di kolom komentar. Kemudian nanti mungkin akan saya bikinkan sesi untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oke, terima kasih dan tetap semangat semua. Dan jangan lupa subscribe.